Salve saudara-saudaraku yang terkasih dalam Kristus, sehat selalu, berlimpah berkat dari Tuhan. Di video pengajaran berikut ini, Romo Cafe akan menjelaskan kita menyikapi adat istiadat, seperti contoh Santo Paulus menyikapi adat istiadat itu dengan penuh kasih dan tidak menolak. Untuk itu, sama-sama kita menyaksikan video. Iya Romo, saya izin bertanya Romo. Yo silakan. Saya kan udah 4 bulan jadi Katolik. Ya selama 4 bulan ini cukup banyaklah yang saya tuai pro kontra dari pihak keluarga saya Romo. Saya mikirnya gini Romo, semisal ada acara keluarga, gitu, saya sikap sebagai Katolik itu harus bagaimana Romo? Soalnya ada abang saya, mereka itu membakar ulos, menolak adat istiadat gitu, dan ada juga keluarga yang menerima adat istiadat begitu Romo. Sikap sebagai Katolik lah gitu Romo. Penuh kasih, tidak menolak adat seperti Santo Paulus, menggunakan adat untuk menjelaskan kehadiran Allah di tengah situasi. Di dalam Kisah 17, Santo Paulus menjelaskan bagaimana benih-benih tentang Tuhan itu hadir di tengah-tengah budaya masing-masing. Kisah 17 ayat ke-18 gini. Kisah 17 ayat 18, dan juga beberapa ahli pikir dari golongan Epikuros dan Stoa bersoal jawab dengan dia, dan ada yang berkata, "Apakah yang hendak dikatakan si Peleter ini?" Tetapi yang lain berkata, "Rupa-rupanya ia adalah pemberita ajaran dewa-dewa asing." Oke. Sebab ia... Sekarang ayat 23. Ayat Bukankah 23? dia di pemberita ayat dewa-dewa asing? Sekarang Santo Paulus melihat altar-altar orang Yunani. Sebab ketika aku berjalan-jalan di kotamu dan melihat-lihat barang-barang pujaanmu, aku menjumpai juga sebuah mezbah dengan tulisan, "Kepada Allah yang tidak dikenal." Apa yang kamu sembah tanpa mengenalnya, itulah yang kuberitakan kepada kamu. Tahan dulu. Kepada Allah yang mungkin kamu tidak kenal itulah yang kuberitakan kepada. Inilah yang kita namakan inkulturasi. Masuk melalui pintunya kultur tanpa menghilangkan kultur itu dan mengevangelisasi kultur itu. Apa yang kamu sembah tanpa mengenalnya, itulah yang aku wartakan kepadamu. Sekarang ayat 28, Paulus menggunakan kearifan lokal untuk menjelaskan tentang Allah dari perspektif mereka sendiri. Sebab di dalam Dia kita hidup, kita bergerak, kita ada, seperti yang telah juga dikatakan oleh pujangga-pujanggamu. Seperti yang telah dikatakan oleh pujangga-pujanggamu. Sekarang Paulus masuk ke dalam evangelisasi. Lanjut. Orang Yunani berpikir seperti ini, tetapi Paulus tanpa merubahnya itu, dia masuk dan untuk mengevangelisasi. Apa kata Paulus selanjutnya? Sebab kita ini dari keturunan Allah juga, karena kita berasal dari keturunan Allah. Kita tidak boleh berpikir bahwa keadaan ilahi sama seperti emas atau perak atau batu, ciptaan kesenian dan keahlian manusia. Bayangkan, Ever, kalau Yesus itu anti anggur, anti pesta, kenapa dia ubah air jadi anggur? Itu kan ke kultur manusia, minum, mabuk, anggur, apa semua, Yesus, kenapa kau ubah air jadi anggur? Kan itu kan kultur manusia. Saya punya bapak selalu bilang, yang tidak beradab itu biadab.
Paulus yang menggunakan kearifan lokal. Pujangga-pujanggamu yang mengatakan itu, saya menggunakan itu untuk menjelaskan tentang Allah yang saya wartakan kepada kalian. Kalau ditunjukkanlah di mana kitab suci mengatakan kalau nikah, pesta, minum, mabuk dan semua, mana di dalam kitab suci. Tapi kenapa Yesus ada di sana dan mengubah air jadi anggur? Pesan teologisnya apa? Coba engkau tanya mereka, kenapa Yesus pergi ke perkawinan di Kana kalau begitu? Mana Yesus bilang kau nikah dengan pesta pora, makan, minum? Mana ayatnya? Begitu ya, Fer? Iya Romo ya. Jadi maaf Romo sedikit ya, yang paling disangkal itu dari pihak abang saya yang dari karismatik itu seperti tortor Batak itu kan ya menyatukan kedua tangan seperti ibarat katanya seperti menyembah gitu Romo. Itu kan kita menyembah kepada ya pihak keluarga seperti paman kita gitu Romo. Itu katanya menyembah gitu Romo, nggak bisa gitu. Oh, nggak bisa. Oke, satu Raja-Raja 2 ayat 19. Kalau itu salah ini Raja Salomon ini. Raja Salomon ini paling kurang baik lagi menurut karismatik. Karena apa? Karena ini Raja Salomon buat apa? Lintin. 1 Raja-Raja 2 ayat 19. Batsheba masuk menghadap Raja Salomo untuk membicarakan hal itu untuk Adonia. Tahan dulu. Batsheba adalah mamanya Raja Salomon dari istri Uria. Daud selingkuh dengan istri Uria dan kirim Uria ke medan tempur dan mati Uria di medan tempur. Daud minta ampun kepada Tuhan Allah, mengaku dosa kepada Allah tapi melalui Nabi Nathan. Sekarang Salomon jadi raja. Yang masuk menemui Salomon ini adalah ibu raja, Ratu Batsheba namanya. Sekarang dia pergi untuk membicarakan persoalan orang lain. Lanjut. Lalu bangkitlah raja mendapatkannya, serta tunduk menyembah kepadanya. Wih, salah besar sekali di sini. Engkau dengar, Efer? Salomon buat apa? Menyembah kepadanya Romo. Tunduk dan menyembah kepadanya. Nyanyi siapa ini? Dok Mama? Batsheba. Iya Romo. Batsheba. Untung karismatik tidak ada di hadapan Raja Salomon waktu itu. Kalau tidak, Raja Salomon bilang penggal semua orang yang seperti ini. Baca kembali ayat itu untuk karismatik. Sebesar Raja Salomon buat di hadapan mamanya apa? 1 Raja-Raja 2 ayat 19. Batsheba masuk menghadap Raja Salomo untuk membicarakan hal itu untuk Adonia. Lalu bangkitlah raja mendapatkannya, serta tunduk menyembah kepadanya. Kemudian duduklah ia di atas tahtanya, dan ia menyuruh meletakkan kursi untuk bunda raja. Lalu perempuan itu duduk di sebelah kanannya. Efer, engkau bayangkan waktu itu Omu yang karismatik ada di hadapan Salomon, dia pasti protes tidak? Protes Romo. Untung karismatik baru lahir tahun 1960 ada Charles Barron, kalau tidak rusak semua kekristenan sejak awal. Dia tidak boleh cium istrinya karena juga mencium juga larang, nanti itu artinya menyembah. Sikap kita sebagai Katolik bisa tetap ikut ada istiadat gitu Romo ya. Ikutlah, sampai bilang tidak ikutlah. Tapi engkau masuk melalui pintunya budaya dan keluarkan konsepmu melalui pintunya Kristus. Oke?
Romo. Sebab penghakiman tanpa belas kasih akan diberikan kepada mereka yang tidak berbelas kasih. Yakobus 2 ayat 13. Yakobus 2 ayat sebab penghakiman yang tak berbelas kasih kasihan akan berlaku atas orang yang tidak berbelas kasihan, tetapi belas kasihan akan menang atas penghakiman. Baca kembali. Sebab penghakiman yang tak berbelas kasihan akan berlaku atas orang yang tidak berbelas kasihan, tetapi belas kasihan akan menang atas penghakiman. Dan Paulus itu contoh paling nyata ya teman-teman. Dia harus menjadi sama seperti mereka untuk memenangkan mereka. 1 Korintus 9 ayat 22. Hebat ya, inkulturasinya Paulus itu wow. 1 Korintus 9 ayat 22. Bagi orang-orang yang lemah, aku menjadi seperti orang yang lemah, supaya aku dapat menyelamatkan mereka yang lemah. Bagi semua orang, aku telah menjadi segala-galanya, supaya aku sedapat mungkin memenangkan beberapa orang dari antara mereka. Bayangkan. 1 Korintus yang sama 9 ayat 21 yang tadi 22 ya. Ya, ayat 21. Bagi orang-orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat, sekalipun aku tidak hidup di luar hukum Allah, karena aku hidup di bawah hukum Kristus, supaya aku dapat memenangkan mereka yang tidak hidup di bawah hukum Taurat. Sekarang Yakobus, setelah Petrus omong, dia juga berdiri dalam Kisah 15 ayat 19. Yakobus tuh hebat sekali ya. Sebagai uskup Yerusalem, dia bilang apa? Kita tidak boleh menjadi tantangan, kita tidak boleh menjadi kesulitan bagi orang-orang lain untuk mengenal Kristus. Kisah 15:19. Sebab itu aku berpendapat bahwa kita tidak boleh menimbulkan kesulitan bagi mereka dari bangsa-bangsa lain yang berbalik kepada Allah. Karena itu ingat bahwa katekismus dan semuanya itu, orang mau berbalik kepada Allah, jangan kau jadi tantangan di situ. Tetapi kita harus lihat bahwa ada hal-hal lain yang tidak bisa diinkulturasi. Contohnya kalian beri makan ke nenek moyang begini, yang macam mana ini seperti ini? Macam beri makan dalam pengertian kau sebut ini mama makan untuk engkau, jangan teman-teman, itu yang kita harus lihat di situ, oke? Itu yang harus lihat di situ. Ada budaya yang pergi bunuh orang, yang pergi apa, itu tidak bisa diikuti. Ini yang harus dilihat dalam pengertian itu. Mana yang bertentangan secara liturgis, mana yang bertentangan secara penyembahan kekatolikan, itu juga harus dilihat dalam kacamata itu. Karena itu inkulturasi adalah masuk melalui pintunya budaya dan keluarkan mereka melalui pintunya Kristus. Ini harus lihat juga ya teman-teman dalam pengertian itu. Dan katekismus contohnya KGK ya. KGK itu sangat bagus karena dia membantu kita untuk melihat dalam KGK 1256 1205 dan 1206 menekankan bagaimana melihat inkulturasi itu. Nah, bacalah dari 1204 kalau tidak salah Frater. Ya, baik. Saya bantu untuk KGK-nya 1204. Oke. Ya, dituliskan di sini. Perayaan liturgi harus sesuai dengan jiwa dan kebudayaan bangsa yang berbeda-beda. Supaya
Oh, 125. Oke. Penyesuaian harus memperhatikan kenyataan bahwa di dalam liturgi dan terutama dalam liturgi sakramen-sakramen terdapat satu bagian yang tidak berubah karena ia berasal dari Allah, sehingga gereja harus melindunginya. Di samping Oke. Keanekaragaman liturgi dapat memperkaya, tetapi dapat juga menimbulkan ketegangan, salah paham, dan malah perpecahan. Karena itu, keuskupan dan magisterium dan Bapak Uskup harus melihat situasi itu dalam konteks seperti apa. Oke, teman-teman? Oke. Kira-kira seperti itu, Ever. Iya, terima kasih Romo atas penjelasannya. Tapi ada sedikit Romo gini. Dari segi adat istiadat tadi kan dari HKBP ke Krismatik sudah cukup jomplang dan berbeda gitu. Tapi kan mereka juga satu doktrin juga bahwasanya mereka itu, maaf katanya, habis meninggal langsung masuk surga gitu Romo, asal percaya Yesus gitu Romo. Tidak bisa masuk di sana bernoda. Ini sudah tema lain, oke? Bukan tema lagi budaya. Engkau sudah lempar ke tema lain. Yang pertanyaan saya yang tentang budaya sudah selesai supaya bisa masuk ke tema kedua karena engkau mencampurkan itu. Maksud saya gini Romo, kan mereka ini kan sesama gitu kan. Dari keluarga saya ada berapa itu Protestan, berbagai macam lah gerejanya Romo. Tapi mereka ini satu sama lain kayak saling menjatuhkan gitu Romo gitu. Ever, saya mengerti yang kau tadi pertanyaanmu tentang budaya, bagaimana konsep kita ketika bergaul dengan saudara-saudaramu yang Protestan, tetapi pengertian budaya yang seperti apa. Sekarang lahir pertanyaan kedua, yaitu tentang mereka bilang kalau mereka mati karena percaya masuk langsung surga, bisa mengerti? Iya Romo ya. Itu sudah tema kedua, yang mana nih? Masih tentang budaya atau tema kedua? Jadi maksud saya gini Romo, itu doktrin itu termasuk doktrin apa gimana? Iya, saudaraku, saya sudah mengerti sekali. Maksud saya, engkau tentang budaya tadi, partisipasi dalam kegiatan budaya tadi, engkau sudah mengerti atau belum? Supaya masuk ke tema kedua yang barusan engkau datang. Jelaskanlah. Dari saya jelaskan, mungkin Bapak kurang mengerti ini. Kalau masalah budaya tadi saya ya sudah mengerti bahwasanya kita harus tetap ikut tradisi. Sudah tutup dulu gitu, itu. Maksud saya tutup dulu itu tema. Engkau sudah masuk ke tema kedua, yaitu mereka bilang mereka mati masuk langsung surga karena mereka hanya percaya. Selesai. Itu yang tema sudah kedua, bukan tema budaya lagi. Itu yang saya maksudkan dulu. Selesaikan satu supaya lompat ke yang kedua, yang baru. Iya Romo. Tidak tahu teman-teman, mungkin tadi kan dia sudah lempar tema kedua, maksud saya. Iya, dia mau masuk ke tema kedua ini, Romo. Makanya saya tanya, tema pertama sudah selesai, kita selesaikan, tutup dulu tema pertama. Itu yang saya maksudkan dulu. Kalau masalah tema budaya tadi ya saya sudah mengerti Romo, bahwasanya kita tetap ikut budaya gitu Romo. Ya maksud saya engkau berikan pernyataan seperti itu supaya saya tanya, masih ada tema yang lain baru engkau omong itu. Tahan dulu di sini. Sekarang saya saman dulu. Usman, halo Usman. Tadi minta naik. Usman. Bonoiti amo. Bonoiti. Selamat malam, Romo. Kalau bahasa Portugesnya Bonoiti amo. Artinya selamat malam. Bonoiti padre. Saya Spanyol. Selamat malam. Saya Spanyol, bukan Italia atau Portugis. Saya Spanyol. Spanyol ya. Dari mana? Bonoiti, Timor Leste. Oke, sapa dulu, hanya sapa dulu. Oke. Di bawah dulu ada siapa namanya, Pas Kribo. Halo Pas Kribo. Ya, selamat malam Romo. Oke, baca. Oke, saya hanya sapa. Kembali ke Frater dulu. Nanti sebentar saya kasih kesempatan kepada Frater. Frater lagi. Silakan pertanyaan kedua tadi. Masalah yang masuk surga Romo, kalau saya dari Protestan, berapa gereja saya jalanin di Protestan itu kan
kita percaya bahwasanya Yesus itu Tuhan dan Juru Selamat, kita langsung masuk surga gitu. Padahal yang saya dengar-dengar dari Katolik ini kan kita kan melalui penyucian gitu, Romo. Saya menyikapinya bahwasanya Protestan ini VIP gitu, Romo. Ya, oke. VIP-nya itu ada di sini. Saya mau tanya. Mereka pakai ini. Roma 10 ayat 9, Yohanes 3 ayat 16. VIP-nya di sini. Roma 10 ayat 9. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Kamu percaya dengan hatimu dan katakan dengan mulutmu, selesai. Enak sekali ya. Kalau begitu bayangkan ada satu tukang bumbun orang, perkosa orang. Kalau dia baca ayat ini enak sekali tuh. Ayat ini mengatakan, jikalau kamu, baca kembali. Dua kata pertama cukup. Sebab jika kamu mengaku, jika kamu, di situ digunakan dalam bahasa Indonesia, terminologi bahasa Indonesia, kata jika itu artinya pengandaian atau tidak pengandaian. Pengandaian. Itu sebuah pengandaian. Jika kamu mengakui dengan mulutmu dan percaya dengan hatimu bahwa Kristus adalah Tuhan, kamu akan diselamatkan. Oke. Sekarang ayat itu harus dipulangkan kembali kepada situasi historis. Roma pada saat itu mengalami masa persekusi. Dan kaisar mengatakan dia adalah Tuhan. Barang siapa yang tidak mengakui kaisar sebagai Tuhan akan dibawa kepada kolosium dan dilepas sana supaya dijadikan bahan mainan para gladiator atau barang makanan untuk binatang buas. Tetapi Paulus bilang, kamu tidak diselamatkan, kamu tidak akan diselamatkan. Karena kamu lebih memilih memahami kaisar sebagai kairos. Tetapi jika kamu mengaku Yesus sebagai Tuhan, kairos, bukannya kaisar, maka walaupun kamu mati, dibuang di kolosium, dijadikan bahan makanan untuk binatang atau korban gladiator dan lain sebagainya, tetapi kamu akan diselamatkan. Ini yang tidak dimengerti oleh Protestan. Suka-suka tafsir lurus. Mute-kan dulu yang belum mute itu, tolong Usman, kau mute-kan dulu. Suka-suka pakai ayat. Ayat mana? Iya, mereka pakai Yohanes 3 ayat ke-16. Suka-suka mereka punya. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Enak yang percaya selesai, sudah. Tapi Santo Paulus bilang, yang percaya kepada dia harus berusaha lebih, berjuang lebih. 1 Timotius 4 ayat ke-10. 1 Timotius 4 ayat 10. Itulah sebabnya kita berjerih payah dan berjuang, karena kita menaruh pengharapan kita kepada Allah yang hidup, Juru Selamat semua manusia, terutama mereka yang percaya. Mereka yang percaya harus berjuang dan berusaha lebih. Pulang kembali kepada mereka yang percaya tadi. Enak-enak tidak berjuang. Baca ayat 16 tapi lupa ayat 21. Kembali ke Yohanes 3:16. Lupa baca ayat 21-nya. Maksudnya yang percaya ini harus berjuang dan berusaha lebih. Yohanes 3 ayat 16.
Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Lupa ayat 21. Bacanya ayat itu, tutup ayat 21, tidak mau dibaca. Ayat 21, tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang, supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam Allah. FR, tukang bumbun perkosa orang masuk surga di situ. Dari pernyataan itu tidak, Romo. Tapi dari segi mereka yang Protestan, Saya tahu selama ini di Protestan VIP, Romo, langsung, Romo. ya langsung. Tapi walaupun mereka jahat, ini bayangkan. Baca kembali 21 untuk VIP itu. Tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang, supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam Allah. Percaya tapi bumbun orang, percaya tapi maki orang, hujatin orang, percaya tapi potong orang punya video, framing, ad hominem. Bagaimana perbuatan benar di dalam Allah? Dan bilang mereka hanya percaya masuk surga. Kan jadi lucu. Mereka pikir masuk surga VIP, ternyata mau masuk surga tidak bisa bernoda. Wahyu 21-27. Wahyu 21 ayat 27. Tetapi tidak akan masuk ke dalamnya sesuatu yang najis, atau orang yang melakukan kekejian atau dusta. Tetapi hanya melakukan dusta, kekejian, masuk surga, suka-suka. Pokoknya jadi Protestan masuk surga, Katolik tidak bisa masuk surga. Karena Protestan hanya percaya masuk surga. Dalam kitab suci dan Katolik bilang percaya dan perbuatan, iman dan perbuatan. Tidak bisa masuk surga masih bernoda. Suka-suka saja mereka bilang. Ambil Yohanes 3:16, lupa ayat 21. Bahwa perbuatan harus benar. Enak-enak VIP. Suka-suka. Di situ Wahyu bilang 21-27 sangat jelas mengatakan tidak bisa masuk surga masih bernoda. Karena itu butuh apa untuk memurnikan? 1 Korintus 3 ayat 13-15. 1 Korintus 3 ayat 13-15. Sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak, karena hari Tuhan akan menyatakannya, sebab ia akan nampak dengan api. Dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Jika pekerjaan yang dibangun seseorang tahan uji, ia akan mendapat upah. Jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita kerugian, tetapi ia sendiri akan diselamatkan, tetapi seperti dari dalam api. Enak-enak mereka. Yang keluarga yang karismatik tuh enak-enak VIP. Di situ semua pekerjaan kita akan melalui api. Kalau bertahan ya masuk langsung surga. Kalau tidak bertahan ya rugi. Rugi artinya belum bisa masuk langsung. Harus diuji lagi, tapi akan diselamatkan, tapi seolah-olah dari dalam api. Coba engkau baca ayat ini untuk engkau punya saudara-saudara yang karismatik. Bagaimana mereka tafsirkan ayat ini? Itu omong tentang akan, bukan omong yang sudah.